ibadah kita, Engkau yang berbicara pada kami melalui firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah Engkau sendiri Bapa. Terima kasih Tuhan, jamah hati kami bahwa pikiran kami Tuhan, biar hari ini Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah kami, Engkau yang memberikan keledaan, Engkau yang menyembuhkan sakit kami, Engkau yang Tuhan Yesus yang menentukan setiap hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan bersiap menerima pengajaran firman. Haleluya, amin. Jauh, saya karena dari kecil ya, paksa saya ya, luar biasa Tuhan kita, karena ya Tuhan kita itu seperti tadi lagunya, bahwa kita memang menjadi luar biasa, berubah, tapi Dia sudah mengasihi kita dan Dia sudah menyalibkan, disalibkan Dia ya, karena dosa-dosa kita. Amin. Sekarang yang dikasihi Tuhan, kalau dari kami komunitas orientasi nasi, nama saya Romo Pisan, kita di bulan Oktober ini temanya adalah berjudul iman kita adalah kunci kemenangan. Ya, kalau namanya ada kunci berarti bisa ya. Nah, firman Tuhan sekarang ini dari 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Ya, semua sudah. 1 Yohanes 4 ayat 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Begini firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Sampai di situ. Amin ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi di ayat 4 dikatakan siapa yang lahir dari Allah, maksudnya bagaimana siapa yang lahir dari Allah? Apakah orang yang bersih saja? Apakah kita yang di sini banyak dosa dan kesalahan tidak lahir dari Allah? Firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, oleh karena kasih yang Tuhan berikan di hati kami, sehingga kami ada di bawah. Kita boleh terus cek, apakah di hatimu itu ada kasih atau tidak? Atau di hatimu itu hanya ada kemarahan, kebencian, dendam, sakit hati? Kita periksa. Bagaimana katakan anak itu kasih. Jadi kalau kita dalam hati kita, dalam hidup kita masih ada kasih, belas kasih, kita peduli orang lain, kita peduli kawan-kawan kita, kita masih mau mengajak orang kita beribadah, kita masih mau berdoa bagi orang-orang kawan-kawan kita di ruangan yang sakit, atau mungkin sudah tidak percaya sama Tuhan, atau mungkin sudah tidak melakukan hal-hal yang jahat, tidak benar. Kalau itu sudah ada firman Tuhan katakan bahwa sesungguhnya kau lahir, mesti kau tidak berdoa mengenai Tuhan seperti tadi. Kalau tidak ada kasih di hati kita, kita tidak lahir dari Allah, dan engkau tidak mengenal Allah. Jadi kalau bertanya siapa Allah, kita boleh jadi cermin. Kalau dia cermin wajah melembut, wajah penuh senyum, kau selalu berdoa, orang yang ada di sekelilingmu
dan engkau tidak mengenal Allah. Karena sesungguhnya kita ini menjadikan segambar dengan Allah. Allah itu kasih. Kalau orang kasih bukannya senang. Enggak, makanya Allah itu tetap sabar. Ada yang disampaikan. Allah itu tetap menanti dengan sabar kapan kita berkata. Allah itu tidak menghukum ataupun kejam. Dia menanti sampai kapan kita mau berpaling dari jalan Dia. Karena Dia mengasihi kita, saudara. Meski kita tidak mengasihi Allah, meski kita tidak setia, tapi intinya Allah setia. Dan Dia sudah membuktikan dari kayu salib. Dia mau menjadi apa? Korban Dia mau supaya kita diselamatkan. Saudara, Dia dikasih Tuhan. Jadi kalau kita mengalami dari Allah, jadi kita akan dikasih, ya. Nah, berbicara soal iman, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Apa yang saudara kau harapkan dalam kehidupan? Apapun yang kau harapkan, bahkan yang kau harapkan tidak mungkin terjadi menurut kekuatannya. Kalau kau beriman kepada Yesus Kristus, maka itu akan terjadi. Karena itu dari dasar. Kemudian jadi bukti, iman dan bukti dari segala sesuatu yang tak terlihat. Belum ada jawabannya. Mungkin di hatimu mengharapkan mama datang atau istri datang, ya sudah tahu kau sudah datang. Kau beriman kepada Yesus, bukan kepada HP, sehingga kau harus menunggu 500 kali dan tidak datang. Kalau kau beriman kepada Yesus Kristus, maka Tuhan katakan apa yang kau tidak pernah lihat dengan imanmu dan dikasih. Amin. Iman itu pengharapan kepada siapa? Pengharapan kepada Tuhan. Itulah dasarnya. Makanya kalau ditanya kamu agama apa, sebenarnya tidak usah tanya. Iman keyakinanmu kepada siapa? Ya kepada harta, itulah kemana hartaku berada, di situ hatiku berada. Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Maka dimanapun kau berada, hati itu tetap kau connect ke Yesus. Ya, jadi perisai iman itu yang kita punya, saudara, yang dikasih Tuhan. Apapun kendala di luar, apapun halangan, peperangan, apapun di luar, yang ada adalah perisai yang kita pakai dengan iman kita, ya. Jadi ini perlengkapan senjata terbaik bagi kita, saudara. Jadi tidak ada kekuatan yang lebih dahsyat dari dunia ini yang bisa mengalahkan iman kita, perisai itu, kalau kita beriman kepada Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus artinya yang murah, ya. Jadi jangan tahu. Kristus adalah artinya yang murah. Yesus artinya Kisah 4 ayat 12. Supaya tahu, jangan kita gini. Yang kita tahu seorang yang bisa kita adakan mungkin pejabat, wali kota, gubernur, menteri, bahkan presiden. Manusia memang selalu mengandalkan manusia lain. Tetapi kita harus tahu. Kisah 4 ayat 12. Siapa Yesus itu? Jangan rasa dulu. Yesus kita bersaudara. Siapa Yesus? Kisah 4 ayat 12 katakan. Ada yang bisa baca Kisah 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12. Siapa? Ya. Ya, Yesus. Tidak ada nama lain yang diberikan di bawah kolong langit ini. Nama kita banyak, Pak, Dori, Budi, dan lain-lain. Tapi tidak sedahsyat nama Yesus. Memang Tuhan katakan tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, ya, di bawah kolong langit ini. Yang di dalam nama Yesus kita mendapat keselamatan, kita mendapat kesembuhan, kita mendapat kelegaan, kita mendapat pengampunan. Oleh sebab itu, kalau kau memintanya dalam nama Yesus, Tuhan imani, yakini kau terima. Kalau kau tak meyakini bahwa nama Yesus itu berkuasa, kau sudah berdoa. Karena kita punya meyakini siapa?
Dia akan menolong engkau. Jika kau panggil, ketika kau sebut nama Yesus yang berkuasa dan sanggup menjawab segala doa kita. Jadi pertanyaannya, kapan kita mendapatkan kemenangan? Di ayat 2 tadi kan dikatakan bahwa kita akan mendapat kemenangan karena ada Yesus, ya, kemenangan terhadap apapun, ya. Saat kapan kita mengalami kemenangan? Saat kapan, Pak? Saat kita berserah kepada Tuhan, Pak. Saat kita udah nggak ada lagi jalan yang lain. Jalan yang lain kita berserah penuh sama Tuhan. Tidak ada jalan lain. Kalau masih ada jalan lain yang kau buat, yang kau usahakan, ya berarti tidak ada kesenjangan, ya kan? Tapi kalau ini nggak ada, kanan nggak ada, bukan nggak ada, kaki nggak ada, berarti kita berserah kepada Tuhan. Sama seperti Musa kejar waktu perangan, waktu dikejar Firaun, tahu ya? Firaun dikejar dan dia mempunyai tugas dan tanggung jawab membawa begitu banyak bangsa Israel. Ketika dikejar, hanya ada di depannya satu jalan dan itu cuma lalu luas dan lebih dalam. Jalannya satu-satu dijemur mati. Di belakang juga kalau sampai terkejar sama Firaun pasti dijemur mati. Jadi nggak ada jalan di depan mati di belakang lagi. Tapi saat itu ketika Musa terserah dengan Tuhan, nggak tahu lagi jalannya bagaimana itu. Bangsa Israel harus sujud dan menyalahkan Musa karena dengan keadaan ini mereka sangat apa yang dilakukan Musa? Berserah kepada Tuhan. Ketika dia berserah kepada Tuhan, apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Lalu berubah segala sesuatu yang tidak bisa diperhitungkan manusia. Mana mungkin Musa memikirkan laut terbelah dan berjalan di tengah-tengah tanah kering. Itulah pikiran manusia. Kadang kita memikirkan jalan-jalan kita dan pikiran kita. Bagaimana ya? Gak ada jalan. Gak ada jalan. Satu-satunya jalan adalah merampok. Satu-satunya jalan adalah mencuri. Satu-satunya jalan adalah melakukan hal itu pikiran kita. Tapi kalau berserah kepada Tuhan, Tuhan sanggup membuka jalan yang mustahil sekali. Amin. Jadi saudara kasih Tuhan. Jadi iman diperlukan iman kita untuk mengalahkan dunia. Dunia ini berbicara tentang keinginan daging, dan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Apa yang dikatakan oleh Daud? Dia menyebut ada 3 hal ini, Pak. Ada 3 hal inilah yang selalu ada dalam setiap manusia. Ketika kita dalam keadaan kedagingan kita sangat kuat. Mazmur 131 dia berkata, Daud berkata, Mazmur 131 ayat 1, Tuhan, aku tidak tinggi hati. Pertanyaannya, kenapa dia bisa bilang Tuhan aku tidak tinggi hati? Karena dia dalam keadaan tersesat. Dia dalam keadaan sudah jatuh dalam dosa, tertimpa tangga, dan di saat ada segala sesuatu yang tidak bisa berdoa sama Tuhan. Orang Pak, kalau sudah tidak bisa berdoa, periksa hati. Bereskan hati, jangan bilang tidak bisa berdoa. Hatimu gak tenang berdoa. Banyak saya jumpai kawan-kawan kita di atas di gereja, ketika dia bilang sama saya, kenapa ya? Kenapa saya berdoa gak bisa khusyuk? Kenapa saya berdoa gak bisa tenang saya? Gak bisa, gak tahu saya apa yang berdoa. Periksa hatimu. Di dalam Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Apa yang kau sembunyikan di hadapan Tuhan, akui di hadapan Tuhan. Ketika kau gak bisa berdoa, kau pergi ke tempat yang sepi, ambil tempat. Kau lihat apa dosa, tidak sama Tuhan. Tuhan gak bisa berdoa. Ampuni segala dosa. Karena di dalam hati kita cuma satu yang megang peran. Gak bisa campur gelas dengan menangkap. Gak bisa separuh gelap, separuh terang. Roh Kudus itu tempatnya kudus, dan dia harus mengambil tempat di hati. Berdoa itu bukan gara-gara dia bicara, Pak. Enggak. Banyak orang yang bicara tapi doa yang sesungguhnya di hatinya berdoa. Jangan katakan memulai kata-kata doa banyak itu, Pak. Banyak. Tapi Pak,
Kalau Tuhan yang bisa memimpin satu bangsa yang besar. Jadi jangan yang lemah kita, jangan dengan apa yang kita harus. Kita berserah, ya, berserah kepada iman kepada Yesus. Nah, Daud ini bilang di Mazmur 131, dia bilang, Tuhan, aku tidak tinggi hati. Satu, tinggi hati ya, itu masalah manusia tidak. Terus Tuhan, aku tidak memandang dengan sombong. Tidak sombong, kesombongan adalah kejadian yang luar biasa. Jangan dikira orang miskin tidak bisa sombong. Orang miskin sombong tidak susah. Ada jalan keluar, rumah ada, pekerjaan ada, masih sombong. Wah, itu biasa ya, banyak ya. Dan yang ketiga, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib. Yesus hadir ke dunia dalam kesederhanaan. Dia akan mengajarkan kita untuk hidup dalam sesuatu yang berbeda. Ya, jangan pikirkan hal-hal atau jangan kejar hal-hal yang terlalu besar sehingga kau berada pada jalan Tuhan. Kau inginkan rumah yang sekitar 500 meter, 500 kilometer dari luasnya. Padahal sudah ada dari 120 meter. Tapi karena kau kejadian berhenti 500 meter kau rumah, kalau dia cuma mengatakan enakan dari 500 meter luas, ada halaman namanya, bisa menanam tanaman, bisa pelihara bebek, maka keinginan dan memaksa kita untuk berjalan jalan. Ya, jadi ini yang dikatakan Daud, dia sadar betul Daud ini. Daud ini dalam setiap peperangan dia selalu menang. Ya, Daud memiliki kesuksesan, kekayaan, bahkan nama besar. Satu kali dia jatuh, dia lupa ya bahwa semua yang dia punya bukan karena kekuatan. Setelah dia sadar, dia bertobat, baru dia bilang, Tuhan, ampunilah aku belajar di dalam dosa, dan aku tahu semua yang didapat, semua peperangan yang menangkan begitu banyak, ternyata bukan hebatnya kekuatan, bukan hebatnya militer, tentara yang pukulan hebat, semuanya itu karena permintaan Tuhan. Amin. Tak usah takut di antara kita yang mengadakan kekuatan. Hanya sementara kau menang, selanjutnya kalah dengan kita. Saya mau ceritakan satu kisah ya. Ini kenyataan. Ada seorang perempuan yang ini tidak sukses. Ya, dia di bidang hukum. Pokoknya sukses, kliennya, customer-nya banyak. Artinya karena jagonya dia memenangkan klien ini sehingga banyak pelanggan. Orang berani bayar itu mahal untuk memenangkan perkara-perkara dan perkara-perkara klien. Nah, wanita ini punya suami tidak. Suaminya pun secara dia sukses, suaminya kaya dan besar. Kurang tak kurang. Susah cari uang enggak, karena dia sendiri pun selain dari suami kaya, dia menghasil pencetak uang yang banyak, ya kan? Karena dia mempunyai pekerjaan, ya kaya yang banyak, sehingga hidupnya berlimpah. Satu kali suaminya mengajar dia untuk melakukan hubungan dengan kuasa negara. Dia pergi ke satu tempat yang di Samsung. Kalau kalian namanya kita, kalau kalian namanya dari Samsung. Seperti tempat kalau di Jawa itu apa namanya Pak? Gunung Kawi. Ya. Biasanya orang di Gunung Kawi kan suka ngasih sesembahan atau apa ya kan? Nah,
Biasanya orang kadang-kadang suka mencari ke jalan supaya disenangi orang, kekayaan, usaha keras. Nah, ini di Sumatera tak ada Pak. Satu tempat sangat sederhana, ya orang yang dikasihkan. Bukan karena miskin, bukan karena susah orang terkesan, tapi karena terlalu nyaman pun orang mencari gara-gara. Itulah kejadian di sini. Singkat cerita, mereka bahkan mendirikan satu tempat rumah kecil. Rumah kecil ya, kalau bangun karena orang kaya bukan kasih sesuatu aja sih, tapi mendirikan rumah kecil supaya ketika mereka datang rumahnya itu khusus untuk tempat mereka komunikasi. Berjalannya waktu aman-aman, harta kembali, posisi kembali. Saya berkali-kali iblis menyangkutkan si kosong. Tahu tidak sih? Dia tidak pernah memberikan berjalan waktu, bulan suaminya lari perempuan. Kurang apa? Kurang dia cantik, dia jaga badan, dia bagus anak-anak. Tempat berkomunikasi dan mempunyai anak dari perempuan. Dengan iblis punya batas besar. Anak yang dari perempuan mengalami cacat. Kemudian apa yang terjadi pada wanita ini? Wanita ini tiba-tiba secara fisik mengalami bocor perempuan. Dari mana bocor? Kemudian sambung lagi keluar penyakit kanker yang tak pernah ada. Di dunia ini cuma 2 orang yang punya. Pak, kalau orang yang dari luar makanya saya kan mana kita akan jalan sebenarnya silakan Pak. Nah itu ibu-ibu makanya sehat, cukup sehat Pak, belum lagi vitamin, belum lagi segala macam. Tapi dengan penyakit yang begitu bersih. Nah berlangsung sudah 2 tahun. Dia sudah lama di luar negeri, berubah di luar negeri. 2 bulan di luar negeri tidak ada yang bisa disembuhkan. Tidak ada obatnya, istilahnya tidak ada obatnya. Dan dia tetap berjalan dari hari-hari dari tahun kedua karena uang yang banyak bisa menangani dengan vitamin, dengan pokoknya yang menangani. Satu kali sekitar bulan lalu ada yang membawa saya situ awal yang saya kenal. Ya. Begitu saja. Katanya ini dahsyat. Pak, kalau mereka dahsyat mereka katanya saya lupa Pak. Terus perlu-perlunya dulu. Tentunya dalam pikiran saya udah dalam apa namanya Pak yang mulut itu dengan pada harus jadi dahsyat itu kan kamu perlu kan harus sama. Terus kayak kanker itu kankernya di sum-sum tulang. Berarti kan kita level sum-sum tulang itu kita kan cara biji kaki diberikan ke sum-sum tulang itu. Jadi dari kaki ke bawah semua udah. Jadi tidak dalam pikiran saya, oh berarti sudah berdaya. Dua orang yang melakukan itu, nanti kesalahan Tuhan dan aku tak tahu kalau cerita mengenai kuasa beberapa kali, tapi sakit kita ya kan sampai kepada dia. Saya berdiri di ujung kaki dalam hadapan dia. Saya duduk begitu saya lihat, sakitnya sudah setengah. Saya lihat bapaknya bilang, melihat saya terus semangat.
keluar dari mulutnya. Akhirnya karena diizinkan berdua keluar dari saya. Saya langsung bilang sendiri. Saya bilang, kamu tak sakit, tapi matamu bilang, oh penyakit ini bukan karena kau sakit, tapi ada akibat dari sebab yang kau lakukan. Jadi, cerita-ceritakan semuanya saya saja. Pertanyaan apa yang saya lakukan? Saya bilang, kau untuk Kristus, ya, tolong aku nanti. Aku berniat mau melayani. Aku sungguh-sungguh mau melayani karena ada apa semua ini. Semua uang, semua ketenangan, semua tak ada yang bisa selain. Kupikir tidak aman aku walaupun aku pergi apa yang pergi aku. Kecuali mana? Aku mau melayani. Saya bilang, jangan bilang melayani. Jangan tukar kesembuhan dengan kata-kata melayani kalau tidak bisa keluar. Tapi begitu saya disuruh, apa yang harus kulakukan? Bu, begini, penyakitmu ini adalah tumbal dari apa yang kau sepakati. Lalu, Iblis tidak pernah gratis memberikan kita. Kamu tak jadi terakhir dokter yang benar, dokter yang paling hebat, yang berkoneksi sama dokter yang di Singapura sudah mengatakan tidak ada obat yang hanya kasih dia sakit. Jadi dikasih dia sakit itu bentar, tapi ini kamu dia kasih morfin. Morfinnya memang kalau di rumah sakit boleh kalau sangat sakit bisa. Saya bilang sama Tuhan bisa menyelesaikan kau, asal kau menahan kau. Terus singkatnya cerita, saya berpikir melepaskan tidak menanggung dari iman bahwa semua yang dia lakukan persepakatan dengan iblis kuasa kegelapan kita hancurkan, kita katakan, kita putuskan sekarang. Kau percaya hanya ada satu nama yang bisa menyelesaikan itu? Saya percaya. Kau percaya hanya nama Yesus yang bisa membuat kau bangkit dari tempat tidur dan kau pulang? Percaya. Kau percaya apa yang kau lakukan kalau dokter bilang harus dioperasi? Banyak kali bisa saja jalan. Kau saja juga dokternya. Buat kali dia masuk, buat gimana? Sekali masuk terus kita masuk akan keluar masuk lagi begitu aja. Kau percaya? Iya. Karena dosa dokter itu mengusir dia kalau tidak mau operasi, maksudnya paru-parunya dioperasi dijahit. Terus kupikirlah kebayangkan kalian pernah paru-paru saat dia lihat ada paru-paru itu kan kayak kapas-kapas ya, lembek-lembek ya. Macam mana kita punya paru-paru kalau bolong terus dijahit memangnya akan ditambah? Dia harus mengambil keputusan. Bagaimana? Saya bilang, kalau iman percayamu yakin sama Yesus, kau bilang jangan bebas. Karena pertanyaan secara medis dikatakan apa alat operasi ininya apa? Kemungkinan untuk kesembuhan. Apa katanya? Istilahnya walau-walau katanya. Apa walau-walau? Dia bukan mati-mati. Ya kan, tapi kan habis itu kan nggak ada jaminan itu. Jadi dia operasi bukan jaminan, tapi tidak usah ada. Saya bilang kalau iman percayamu, yakin kalau Yesus yang akan menyembuhkanmu setelah kita sudah berpasang kami, kau boleh. Tuhan itu Tuhan Tuhan menunggu karena Tuhan sangat berpikir, Tuhan sangat menunggu kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Tunggu itu setia kapan kita bertobat. Akhirnya orang beriman bertobat dan dia pulang
Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini anakmu. Aku akan meneguhkan, akan menolong engkau. Yang terakhir, aku akan memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Itu sebabnya iman kita lah yang membawa kita menang, saudara. Apapun persoalanmu, apapun keadaan kita, percaya ada satu nama Yesus itu yang dikelola, yang bisa berkuasa menolong kita, membawa kita. Amin. Pertanyaan saya adalah, kalau kau percaya nama Yesus, iman kepada Yesus, mau kau praktekkan sekarang? Mau? Kurang kuat? Mau? Kalau mau, biasanya aku berdoa begitu. Setiap yang sakit berdoa. Kau hanya menerima, benar? Sekarang kita praktekkan, dia mau urus yang bekerja. Kita akan praktekkan iman kita sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan katakan, tangan kananku akan memegang engkau dan akan memberikan engkau kemenangan. Saudara yang dikasih Tuhan, engkau yang mau. Saya akan tindakan engkau yang mau semua. Ambil Tuhan berdua. Kemudian sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan katakan tangan kanan. Biarlah setiap hari ini Tuhan memakai tangan kananmu berdoa untuk temanmu. Tidak usah cuma mengatakan aku doakan, enggak perlu. Apa yang Tuhan berikan di hatimu untuk temanmu doakan. Mengerti maksudnya? Jadi saudara, kalian berdua, yang ini berdua, saya misalnya, belok ya, yang tangan kananmu memegang bahu kanan, bahu kiri kawan, oke? Tangan kanan yang sebelah ini memegang bahu kiri kawan. Bisa? Mengerti ya? Mengerti ya? Semua harus dilakukan. Biar Tuhan bekerja. Hari ini kau lakukan satu terobosan. Kau berdoa teman-teman. Bukan hanya kau saja yang berdoa, tapi dia juga yang bekerja. Setiap kau berdoa, kau berdoa teman-teman. Tapi kali ini kita memakai firman Tuhan yang berkata, tangan kananmu yang akan membawa kau kepada kemenangan. Jadi ketika kau memegang tangan kananmu kepada kawan, itu perpanjangan tangan kanan untuk kawan.